Oh, kita ke timur kan? Oh. Oh. Wih, total agak Dari beberapa tempat di Bali ini, yang tentunya sudah kami kunjungi hampir semuanya, dari puncak gunungnya, tengah hingga ke jurang-jurangnya serta lembah-lembahnya itu, salah satu tempat tersebut yang menjadi habitat dari harimau Bali masa itu adalah tempat ini. Bali yang kita ketahui pulaunya itu tidak luas, tetapi memiliki hutan di mana dalam kapasitas tertentu ini sudah cukup untuk hidup dari hewan predator di masa itu. Ada beberapa alasan yang bisa menjadi faktor pendukung, yang diantaranya adalah dataran rata di hutan seperti ini. Kemudian yang menjadi dalam tanda kutip kesenangan atau tempat favorit dari harimau, karena dalam berburu atau berlari mereka ini cocok dengan areal ini. Dan kedua, ada rute-rute tertentu yang menjadi rute dari harimau Bali itu. Perlu kita ingat, hewan predator seperti harimau itu mempunyai rute, ya, jalan seperti jalan setapak untuk manusia, tetapi itu untuk harimau. Kadang juga bisa masuk ke jalan setapak dari manusia, karena mereka ini tidak mau ribet untuk menuju ke satu tempat dengan cara menerabas hutan belantara, tetapi mereka ini mempunyai akses dari tempat satu ke tempat lainnya, dari sarangnya menuju tempat lokasi perburuannya, itu ada jalannya. Dan tanda-tanda itu dapat kita ketemukan di sini. Yang ketiga adalah sumber air. Areal ini sangat kaya dengan air, ya. Itu air tawar, itu sebagai air minum, yang notabene sebagai kebutuhan tidak hanya makhluk hidup kita ini, ya, manusia, tetapi juga hewan-hewan predator itu juga pasti hidupnya itu mendekati air. Selanjutnya adalah hewan buruan, yang di dalam itu ada rusa, kijang, landa, dan macam-macam itu. Dan di sini ini hingga hari ini dapat kita ketemukan, entah itu rusa, ya, dan kijang. Kalau landa begitu sangat dominan, serta hewan-hewan lain, entah itu babi hutan dan lainnya. Dari beberapa faktor yang kita kumpulkan, serta catatan-catatan dari masa lampau, karena di Bali itu seperti yang di video beberapa waktu lalu yang saya buat itu, di Bali mempunyai warisan, yaitu lontar, yang di sana itu menyebutkan beberapanya itu tentang tempat-tempat tertentu, ya, tempat-tempat tertentu yang dikala itu mempunyai histori, ya, ada kejadian yang berhubungan dengan Sangmo atau Sanmo, yaitu harimau Bali, yang salah satu contohnya tempatnya hingga hari ini, atau sekarang sudah diganti, ya, tahun 83 atau 84 itu sudah masih kita dapatkan, ya, dan sampai 90 itu juga ada referensi bahwa tempat itu dinamakan sebagai Bukit Macan. Namun sebelumnya, ya, seperti yang saya kupas di video sebelumnya itu disebut dengan Puncak Samong, yaitu yang kita kenal sebagai Gunung Tapak hari ini. Dan tapak pun, ya, diambil dari, ya, arti dari tapak harimau itu sendiri. Gunung Adeng, ya, Gunung Adeng, puncaknya itu adalah puncak tapak juga. Nah, yang kita kenal hari ini Gunung Adeng itu puncaknya adalah puncak tapak di waktu itu. Tapi sekarang sudah lambat laun berganti nama menjadi Puncak Adeng. Puncak tapak artinya, ya, tapak dari Sangmo itu atau Sanmo tersebut. Di sini juga kita menemukan, ya, puncak
atau Gunung Sanghyang yang kita kenal hari ini. Tapi di referensi masa lampau, Gunung Sanghyang juga wariskan atau termodifikasi dari kata Sang Mong atau Sang Mang ya, waktu itu. Pada generasi beberapa ribu tahun yang lampau itu disebut dengan Sang Mong. Yang kemudian beberapa ratus tahun kemudian mundur disebut dengan Sang Mang. Tetapi setelah era kolonial dan seterusnya hingga hari ini disebut dengan Sang Hyang yang kita kenal hingga hari ini. Sang Mong atau Samong yaitu merujuk kepada habitat dari harimau Bali. Karena Gunung Sanghyang yang kita kenal saat ini yang mempunyai 3 puncak, yang di bawahnya itu mempunyai lembah yang begitu sangat rata dan air. Ya. Dan seperti faktor-faktor yang saya sebutkan di awal tadi itu, hewan buruan pun juga sangat dominan di waktu itu. Belum lagi di areal barat yang meliputi yang kita kenal saat ini sebagai Taman Nasional Bali Barat, ya, kemudian hingga ke timur sampai ke Gunung Merbau dan Gunung Mesei. Ini memanjang dan begitu luasnya hutan itu. Hutannya ya, juga tidak terlalu terjal. Dominan adalah rata. Karena bukit, kita memanggilnya itu bukit, menyebutnya itu bukit. Karena berjajar-jajar, sambung menyambung dengan lainnya hingga ujung barat yang kita kenal hari ini sebagai Gunung Keladaan. Itulah Bali yang kecil, yang seperti dari tadi itu saya sebut, tetapi mempunyai areal-areal tertentu yang begitu sangat mendukung. Dan cerita-cerita dari masa lampau itu juga menyebutkan beberapa titik, beberapa tempat, beberapa bukit atau beberapa areal rata di dalam hutan menjadi tempat atau habitat dari Sang Mong tersebut. Sekarang memang tinggal kenangan. Harimau Bali sudah dinyatakan punah 100 tahun yang lampau. Tetapi ada laporan kehilangan ternak, laporan jejak, laporan cakaran yang terus ada laporan kita datangi, ada laporan kita telusuri, terus gitu tanpa putus dan terus bersambung-sambung. Yang dalam waktu dekat ini juga kita juga mendapatkan laporan dari pemancing bahwa di sungai-sungai itu ada bekas tapak-tapak, ya, tapak-tapak yang saya pikir itu juga besar, tapi tidak sebesar harimau. Dan cakaran di pohon-pohon. Laporan dari orang-orang yang mencari markisa atau jamur. Ya, karena markisa ini di hutan, tumbuhnya di Bali ini banyak. Itu ada laporan-laporan kotoran, kemudian cakaran dan lainnya. Tetapi ya tetap setelah kita datangi tetap nihil, tidak mampu untuk menjadi faktor bahwa keberadaannya yaitu Sang Mong ini masih ada. Hanya ada laporan dan laporan. Tetapi setelah kita telusuri beneran belum menjadi faktor bahwa harimau Bali yaitu Sang Mong masih eksis. Tetapi kita juga belum berputus asa, terus berusaha karena kita di Bali yang sedikit ini orangnya juga yang penggiat alam itu terbatas, yaitu itu saja. Kita saling informasi untuk memberikan informasi, kemudian penduduk-penduduk dekat hutan juga kita mintai untuk informasi. Semoga aja walaupun itu tidak ada 0, berapa persennya, tapi kita terus berusaha
Dan kalau teman-teman lainnya yang keberadaannya di Bali yang belum terhubung, kalau memang ada laporan silahkan menghubungi, kita akan telusuri ya, kita akan telusuri. Banyak banget, banyak jalan. Semoga menjadi penguat bahwa memang benar laporan tersebut menjadi penguat bahwa harimau Bali memang masih eksis. Kita hanya bisa berusaha dan semoga itu saja. Semoga salah satu hewan yang begitu sangat istimewa ini masih ada. Semoga saja. Tapi itu tadi hanya 0,0 berapa persennya. Kayu ini ya?